Natal Dulos Production kita adakan hari Minggu 7 Desember jam 5 sore di Hotel Haris, lantai 5, Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Aku sendiri sebagai pembicara dalam Natal tersebut, aku mengundang Bapak Ibu teman-teman semuanya mari hadir dalam Natal Dulos Production. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan mereka bukan lagi dua, tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan, tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT, tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan, tidak boleh bercerai. Pasangan NPD mengalami gangguan kejiwaan kepribadian, tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan, tidak boleh bercerai. Pasangan kembali ke keyakinan yang lama, tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Nekat bercerai atau diceraikan, pilihan cuma ada dua. Yang pertama sendiri seumur hidup, yang kedua berdamai dengan pasangan. Ibu Ivon, shalom. Ya, shalom, Bes. Sudah menikah berapa tahun, Bu? Hampir 25 tahun, Bes. Wow, puji nama Tuhan ya. Baik, boleh ceritakan kepada kita semua, Bu, dulu ketemu suami itu di mana? Dan itu lagi ngapain? Oh iya, saya flashback ya. Ya. Saya ketemu sama suami, waktu itu saya masih SMP, Bes. Oh, waktu SMP. Ya, saya dengan suami beda 7 tahun. Oke, suami berarti udah kerja pada saat itu? Kuliah. Oh, udah kuliah ya. Kok bisa ketemu anak kuliah sama anak SMP? Kok bisa ketemu ini? Kan kampung kita sebelahan, Pes. Baik. Jadi waktu ibu masih SMP, ibu dideketin gitu sama bapak gitu? Enggak, biasa ada teman itu pulang sekolah, ada teman saya, teman cewek, tinggal depan rumah dari suami. Dan tempat kita main bulu tangkis itu di tempatnya suami. Nah, di situ saya kenalan sama suami di situ. Oh, wow. Jadi yang deketin duluan bapak ya pada saat itu ya? Kalau bilang deketin duluan sih waktu itu ya kita masih anak SMP sih gimana sih, Pes? Masih ya kayak apa ya, mau malu gitu, kayak cinta monyet. Karena setelah SMP kami udah lama nggak ketemu. Nanti kami ketemu lagi pas saya ulang tahun 17 tahun waktu itu saya kelas 3 SMA. Oh, ketemu lagi ya? Ya, kami ketemu lagi dan mulai dari situ justru suami datang bukan nanya buat pacaran tapi langsung would you marry me? Kayak gitu kan. Jadi waktu SMP itu belum sempat pacaran ya, hanya gitu-gitu aja ya. Iya, kenal gitu. Tapi pas saya SMA, pas udah mau lulus itu SMA baru ketemu dengan suami lagi. Dan di situ dia langsung nembak tapi bukan untuk pacaran. Langsung nih mau nikah gitu ya. Langsung hari ini. Wow. Nah, cuma waktu itu belum saya iyain, saya pikir masih bocah tuh, Pes. Nggak mungkin langsung saya iyain. Ya. Masih ada sekitar selang hampir setahun saya udah kuliah itu. Tahun pertama di situ dia lamar lagi dan akhirnya kami nikah. Saya nikah di usia 17 lebih 18 lah. Oh, berarti nggak sempat kuliah ya? Ada sempat kuliah 1 semester. Karena saya kan lulus SMA itu udah baru 17 tahun, Pes. Oh ya, muda sekali. Iya, masih muda. Terus kami ya ada sedikit tantangan dari orang tua karena waktu itu orang tua saya, mama papa lagi di Jepang.
ada banyak itu, tapi akhirnya kami diberangkatkan ke Jepang dan kami nikah di Jepang. Oh, oke. Baik, kenapa dulu meninggalkan kuliah? Karena memang mau nikah. Iya, dan emang Oh, sebenarnya sih saya udah sempat MBA juga sih, Pes. oh, baik. Oke, baik. Berarti pacaran tidak kudus lah ini pada saat itu ya. Ya, iya, Jadi itulah yang menjadi ya udah akhirnya menikah lah gitu. iya. Nah, orang Tapi tua juga bagaimana saat sih, itu? Pes, kayak saya itu mama papa kan di Jepang. Mama Iya, papa di Jepang, terus saya tinggal sama mama tua, iya. mamanya kakak. Jadi kami di Hmm, Manado bilangnya itu mama tua. Manado ya. Iya. Terus di situ saya nggak dapat kasih sayang. Pokoknya ada aja laporan. Pokoknya ada aja laporan-laporan. Jadi saya selalu dimarahin. Nah, saya ketemu sama suami saya ini. Saya itu diberi perhatian sebagai kakak, sebagai orang tua iya, sebagai teman iya, juga sebagai pacar. Jadi ya Dapat semua kayaknya ini. iya. Dan dia memang orangnya care. Dia Hmm, orangnya care. Dan di situ mm-mm, ya jadi kayak tempat berlindung gitu buat saya. mm-mm. Dan akhirnya itu kebablasan. Baik. Jadi Nah, seperti terus itu. gimana dengan orang tua Ibu Ivon pada saat itu? Marah? Eh, Otomatis marah, pasti marah. Makanya kami diberangkatkan ke Jepang karena ketika mau menikah, papa bilang harus ada papa dan mama. Nah, papa dan mama saat itu tidak bisa pulang. Jadi saya dan Hmm. suami diberangkatkan ke Jepang dan kami Oh. dinikahkan di sana, di gereja di sana. Berarti pendeta Iya di sih. sana tahu dong ya posisi situasi Ibu Ivon pada saat itu? Iya, tahu. Jadi kami Baik, baik. dinikahkan sampai Ya. catatan sipil juga diurus. Jadi kayak Berarti semua gitu. di Jepang itu ya? Iya, iya, Pes. Hmm. Kayaknya Tapi di orang Jepang. orang tua suami pada saat itu ke Jepang juga berarti berangkat. Enggak, ke papi. Jadi setelah kami nikah di sana, 1 minggu setelah nikah mereka bikin acara syukuran di Manado. Jadi Hmm. ya, orang tua mantu yang ngurus di sini. Jadi kayak gitu. Hmm. Baik, baik, baik. Berarti setelah pemberkatan balik ke Indonesia. Saya 2 bulan di Jepang, terus saya balik Hmm. lagi ke Indonesia. Dan suami Hmm. tetap di sana. Oke. Tapi Baik, pergumulannya itu bukan di saat itu, Pes. baik. Berarti waktu Iya, waktu pemberkatan nikah dulu berarti usia kehamilan Ibu Ivon berapa bulan pada saat itu? sekitar 6 kalau nggak salah, Pes. Oh, baik, baik. Berarti ini private Karena ya, hanya orang-orang tertentu aja ya yang waktu hadir dalam pemberkatan. justru waktu itu yang hadir sekitar 400 apa Loh, 500 orang. Banyak sekali orang Indonesia, khususnya orang Manado di sana. tapi ada nggak intimidasi tersendiri gitu? Karena kan 6 bulan ya, artinya kan perut udah besar lah gitu ya. Hmm. Ada nggak intimidasi tersendiri atau malu gitu? Aduh, rame lagi yang datang gitu. Oh, enggak juga sih, karena puji Tuhan yang bikin saya nggak drop, nggak down itu pertama suami nggak ninggalin. Terus kedua orang tua terima. Nah, di situ yang bikin saya nggak down, nggak itu. Walaupun siapa sih yang nggak malu, Pes, tapi dengan dukungan dari suami juga orang tua, keluarga bikin saya bisa still Ya, stand up kayak gitu, Pes. oh, oke. Em, Bagaimana setelah pernikahan? Berarti ya, eh, apakah suami seperti yang ibu ekspektasikan? Suami yang baik, pelindung, pengasih, seperti itu? Iya, orangnya memang kayak gitu sampai sekarang. Oh, baik. Memang Memang udah dari kayak, sananya memang iya, karakternya memang baik ya.
Dan Ya. jujur, memang kami melakukan kesalahan sampai saya MBA. Tapi yang Hmm. saya syukuri, suami saya ini akhirnya dia yang bawa saya benar-benar mengenal Tuhan. Oh. Tes. Oh ya. Kalau dulu saya memang Kristen, Mm-mm. tapi kayak Kristen KTP itu, tes. Jadi lewat suami saya bisa lebih kenal Tuhan lebih dalam lagi. Sampai Hmm. akhirnya saya tinggalin kuliah saya yang sekuler. Waktu itu saya ambil kuliah computer science. Hmm. Sampai pada akhirnya saya kembali ambil kuliah teologi. Oh, kok bisa Iya. Iya. terpanggil gitu? Nah itu lewat berbagai proses yang kami alami dalam rumah tangga, akhirnya saya ditangkap Tuhan, benar-benar ditangkap Tuhan, Pes. Oh, wow. Begitu. Ah. Tapi awalnya itu suami yang bawa saya lebih kenal Tuhan, lebih dalam lagi, Pes. Awalnya dari suami lah ini ya, sampai Iya, akhirnya Tuhan Yesus menangkap Ibu Ivon. iya, benar, benar, benar sekali. Wow. Iya, 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 iya. Dan eh, bagaimana kehidupan rumah tangga bersama dengan Bapak pasca kembali ke Indonesia? Pasca kembali ke Indonesia, kami diuji Tuhan lewat ekonomi. Nah, kan pulang dari Jepang itu, wah orang bilang, wah bos, siapa sih yang nggak tahu itu kalau dari luar negeri pasti kan kayak gitu. Tapi suami nggak malu. Awalnya, oh kehidupan kami emang ya menikmati karena masih ada tabungan kan. Ya. Tapi lama kelamaan mulai di situ kami diuji, ditambah lagi saya harus mengikuti gaya hidup orang tua walaupun hati kecil saya emang nggak sesuai dengan gaya hidup saya ini, Hmm. gaya hidup orang tua. Dan di situ kami karena gengsi saya juga tetap mau tunjukin bahwa suami saya mampu buat ngidupin saya seperti orang tua ngidupin saya dulu waktu belum menikah. Jadi akhirnya mulai ada pinjaman-pinjaman dan ya di situ kami menggali lubang yang sangat besar. Tetapi ternyata Tuhan itu cara Tuhan menangkap saya lewat utang itu dan akhirnya untuk menyelesaikan itu pikiran manusia ya Ya. pikiran kita. Aku kan paspor aku bersih untuk balik lagi ke Jepang karena saya 2 kali ke Jepang itu nggak pernah overstay, jadi Hmm. bersih, visa saya bersih. Nah pikiran kami, oke lah kita bisa keluar. Dan di situ kami sudah dikaruniai 2 orang anak, cewek Hmm. dua-duanya, Puji bedanya Tuhan. 4 Ya. tahun. Ya. Terus akhirnya oh ya udah kita berangkat ke Jakarta buat ngurus. Nah, akhirnya kami berangkat ke Jakarta. Nah, di Jakarta itu kami tinggal di rumah dari paman suami dan dia juga itu gembala sidang sekaligus Oh. ketua sinode sebuah gereja. Ah. Nah, Oh. nah di Baik. situ, di situ, di situ Tuhan menangkap saya memang benar-benar luar biasa. Pembersihan Tuhan buat saya pribadi ya itu sangat luar biasa. Bayangkan waktu pertama kali saya masuk gereja di sana, Pastor tahu komennya orang-orang itu seperti apa? Tante sombong. Ah, kok tante sombong? Karena katanya kelihatan dari mimik saya itu sombong, pada saat itu. Aku kayak gini. Oke. Itu sentilan pertama itu, dan akhirnya eh, mulai menjalani hari-hari mengurus ini ngurus itu ndak bisa lolos, semuanya Hmm. ditolak. Ke Jepang ditolak, ke Australia semuanya ditolak. Dan Oh, baik. di situ dimulai Tuhan memproses saya dengan sangat luar biasa
Kami kurang lebih 6 atau 7 bulan tinggal di rumah gembala ini, Hmm. keluarga gembala ini, dan saya diproses lewat pembantu mereka, Pes. Oh, jadi pembantulah di sana ya di tempat gembala Ya, tersebut. ada pembantu, ada kami bukan jadi pembantu di situ, tapi ada pembantu di rumah gembala dan saya diproses sombongnya saya, egonya saya, semuanya itu pastor diproses di situ. Di Belajar situ jadi hamba ya. ya, betul sekali, Pas. Betul sekali. Di situ saya diproses Tuhan dengan luar biasa. Luar biasa sekali. Sampai mau nangis. Ya nangis. Tapi pengen mau balas. Nggak bisa. Sebenarnya bisa saya balas. Apalagi ya, pikiran kan pembantu lu, pembantu. Tapi saya nggak ada daya buat balas. Tetapi di situ saya bersyukur bisa lewatin 6 bulan dan sampai pada satu saat waktu saya sedang berdoa, tiba-tiba ada suara yang bilang begini, Tetelestai. Aku bilang, apa sih Tetelestai? Akhirnya saya cari, sudah selesai. Tuhan maksudnya apa? Oh ternyata ujian awal saya itu udah selesai, Pes. Oh, Jadi dari baik. rumah Pak Gembala itu, suami puji Tuhan udah dapat kerja juga di sana, di Jakarta, dengan gaji saat itu, Pastor, 1.750.000 di Saat itu tahun ya. 2008. Oh, kecil sekali itu sebenarnya. Sangat kecil, sangat kecil. Dan akhirnya kami memutuskan, kami waktu itu bawa yang bungsu, anak saya yang bungsu 3 tahun, usianya 3 tahun. Ya. Kami bawa itu, terus kami pada saat suami dapat kerja, kami pamit ke Gembala untuk pindah di daerah Pondok Ungu Permai di Bekasi. Oh, anak yang pertama ditinggal di mana? Di Nado, ditinggal ke Oh. adik saya. Oh, baik. Jadi yang ikut yang cuman bungsu ya, selama Ya, 6 bulan yang di situ bungsu. ya. Ya, iya, Oh, yang bungsu. baik. Oke. Dan akhirnya ketika suami dapat kerja, kami keluarga izin pindah ke daerah Pondok Permai karena kenapa kami pindah di sana? Karena biar lebih dekat gereja. Waktu Oh. itu Pak Gembala keluarga tinggalnya di Kelapa Gading, Oh, di ya. depan Mediros, di jalan apa rumah sakit Mediros itu dekat Pulau Gadung sih, Pes. Hmm. Hmm. Jadi kami putuskan tinggal di Pondok Ungu Permai biar dekat gereja. Nah, Oke. gereja itu di Taman Harapan Baru, THB, samping Hmm. Wisata Harapan Indah. Oke. Nah, jadi kami pindah di sana, kami ngontrak rumah petakan di pinggir kali, dan disitulah mulai Tuhan kembali proses. Ketika lulus di tahap pertama, Tuhan mulai proses saya. Suami mulai ditempatkan di luar daerah. Oh. eh, dan awalnya dia pulangnya paling sebulan, seminggu pulangnya kan di Jawa Tengah. Pulangnya itu cuman beberapa jam udah harus balik lagi. Pulang gereja hari Minggu udah harus balik lagi. Kan dari Jawa Tengah naik bus sampai di Pondok Ungu Permai Minggu subuh. Hmm. Hari Minggu subuh. Nah, Minggu sore pulang gereja dia harus balik lagi ke sana. Hmm. Nah, berlanjut begitu selama beberapa bulan sampai pada akhirnya waktu itu suami dipindahkan di daerah Sulawesi Selatan dan saya bersama anak saya yang bungsu masih tetap tinggal di Pondok Permai. Dan waktu itu, waktu suami pindah ke Sulawesi Tengah, saya waktu itu sudah masuk kuliah di Kampung Melayu, Oh. STT di Jakarta. Kampung Melayu, daerah Kampung Melayu STT-nya. Nya STT Irene Indonesia, cuman sekolah itu ditutup karena waktu itu untuk akreditasi kan Oh ya. ditutup, jadi kami semuanya dipindahkan ke STT Baptis Jakarta Grogol. Baik, 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 baik. Nah, waktu itu Pes, eh, waktu suami pindah ke Sulawesi Selatan,
tiba-tiba pada saat itu dia pulang cuti kan, katanya pulang cuti, tapi kok nggak nyampe-nyampe, Pes. Oh, nggak nyampe-nyampe Jakarta. Iya, pulang cuti. Dan tiba-tiba paginya dia nyampe di kos waktu itu, di kos di Kampung Melayu. Aku nanya, kok baru pulang? Hmm, Oh, katanya alasan kecapean, jadi tidurnya di airport. hmm. Oke lah, saya sebagai istri ya itu apa pikiran polos kan, Fes. Karena pikirnya nggak mungkin ada yang aneh-aneh gitu. Tapi kemudian pas saya beresin pakaiannya, saya nemu karcis parkiran hotel. Oh, baik. Curiga dong. Langsung dek, ada apa ini? Ada apa ini? Hmm. Kemudian akhirnya tiba-tiba saya lihat di HP-nya ada SMS, tapi pakai nggak ada namanya kalau nggak salah itu. Hmm. Ada tulisan maaf Pak, aman proyek, Oke. aman proyek. Ya, Kemudian aku pikir nggak itu kan. ya. Tiba-tiba masuk lagi SMS sudah pakai yang itu Oh. aku mulai kayak gitu. Oke. Mulai dari situ sih Pes sampai akhirnya sudah dia balik lagi ke Sulsel dan saya berusaha berpikiran positif kan. Oke. Sambil saya kuliah itu bawa si anak yang bungsu. Oh, dibawa ke Kuliah. kampus. Iya, dibawa ke kampus karena nggak ada yang bisa ditinggalin kan. Tapi untung kampusnya cuma di depan kos. Jadi bisa bawa terus di kampus sambil belajar. Ya. Anak saya yang bungsu ditinggal di kantor. Oh, ya. Bawain mainan apa semua. Iya, Nah, iya. berlanjut sampai satu saat saya nggak tahu kenapa pikiran saya itu nggak tenang, perasaan itu kayak duk 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 duk, duk. Ada apa ini Tuhan? Ada Ya. apa ini Tuhan? Sampai Hmm. Tuhan mimpiin ada sesuatu sama Hmm. suami kayak gitu. Hmm. Tiba-tiba ada project manajernya di Sulawesi Selatan. Dia juga kenal sama saya dan udah kayak kami anggap kayak orang tua kami lah Iya, iya. di proyek. Terus apa namanya? Dia telepon mendingan Stanley, dari nama suami saya, pulang. Mendingan kamu jemput. Oh, Kamu jemput sekarang. Aku bilang, ada apa sih Pak? Enggak, sekarang kamu jemput. Pada saat itu posisi uang di tangan saya itu cuma 5.000. wah. Gimana mau jemput? Aku sampai Tuhan ada apa Tuhan ada apa? Tapi entah kenapa saya memang sempat suami bilang ada teman SMP-nya, terus dia kasih FB-nya ke aku waktu itu. Dan tapi udah nggak itu pikiran. Tapi pada saat itu waktu PM itu telepon, kenapa pikiran saya cari nama itu perempuan itu. Ketika cari, aku chat lah dia. Jadi aku chat itu kayak mau temenan gitu. Ya, ya. Dan ternyata pada saat itu suami saya lagi bersama dia. Oh, ibu taunya dari mana sedang bersama dengan dia? Nah tunggu. Jadi waktu itu saya chat. Jadi kan saya lagi cari teman. Dan besar tahu perempuan itu ada ketemuannya itu di Cempaka Putih ITC. ITC Cempaka Putih, ya. Ya. Saya bawa anak saya terus kami ke sana dan waktu itu saya ditransferin uang sama adik saya 50.000. Jadi kan ada tambahan uang waktu itu.
Dan kemudian saya nggak tahu perasaan saya nggak enak. Hmm. Pada saat itu tunjukin bahwa suami saya itu lagi sama perempuan. Hmm. Tunjukin pokoknya suami saya itu lagi sama perempuan. Tapi aku tuh Kepencet kali Bu, live-nya pause saya. jadi aku juga cari berpikir positif, Mas. Ya. Dan akhirnya saya ketemu sama perempuan itu dan dia tunjukin bahwa dia teman saja, teman baik. Hmm. Kemudian akhirnya ngobrol. Cuman perasaan saya itu, guys, perasaan seorang istri ya. Pokoknya nggak tenang aja. Dan sampai akhirnya saya berpisah dengan perempuan itu, tiba-tiba suami saya, mah pulang gitu. Akhirnya saya ngikutin pulang. Ketika saya tiba, saya sampai lalu, saya melihat dia lagi nungguin saya dengan anak saya. Oh gitu. Dan iya, kemudian sampai di kos dan akhirnya dia cerita, guys. Oke. Sambil dia minta maaf kayak gini. Jadi dia ceritain semua ternyata apa yang Tuhan tunjukkan ke saya sama seperti yang dia ceritain. Oh jadi dan suami mengaku pada saat itu bahwa selingkuh gitu? Iya, dia ngaku. Wow. Dia ngaku. Apa yang membuat suami waktu itu kok mengaku gitu loh? Biasanya kan ini butuh pertimbangan mengaku. Iya. Yang saya yakin itu karena Tuhan, Pes. Karena di situ saya belajar Tuhan berada di suatu saya jauh. Saya cuma musrahkan. Saya kalau dalam doa saya tetap sebut namanya. Bawa terus dia sama Tuhan. Sampai akhirnya dia ikut. Dan pada saat itu dia ngaku hati saya pasti tidak ada perasaan marah, benci, tapi di hati saya cuma bisa terima. Ya. Dan di situ saya cuma peluk dia, tolong jangan bikin lagi. Aku bilang sakit, Pak. Dan itu aku bilang, Tuhan, ini bukan kekuatan aku loh Tuhan. Bisa ngampuni kayak gini, bukan kekuatan aku. Ya, akhirnya puji Tuhan di saat itu dipulihkan. Tapi ternyata masih ada berlanjut. Dan akhirnya satu saat saya katakan gini ke dia, satu saat pas kita balas. Saking sakitnya ya, Pes. Oh jadi jatuh lagi ya, suami jatuh lagi dan jatuh lagi. Iya. Tapi sama perempuan yang sama? Iya, lain. Oke. Aku sampai bilang, satu saat kita pasti balas. Maksudnya satu saat saya pasti balas kamu. Itu karena emosi. Padahal nggak boleh kan kita ngomong kayak gitu. Karena akan ada buahnya, Pes. Iya. Dan makanya yang tadi aku bilang, karena akar pahit, rumah tangga kami hampir hancur. Dan ternyata aku bilang, aku baik-baik saja. Dan waktu itu saya mulai ikut pelayanan, dan dia, waktu itu saya hamil, anak ketiga. Kemudian tiba-tiba dia ninggalin saya. Wow, posisi hamil? Ya, itu udah 2 kali dia tinggalin saya tanpa ada berita. Yang pertama, selang beberapa bulan setelah kejadian itu, dia ngaku dia tinggalin saya. Kemudian yang kedua itu saya sedang hamil, Pres. Saya lupa hamil berapa bulan itu. Dan waktu itu dia tinggalin saya tanpa berita dan dia cuma transfer uang pada waktu itu cuma 1,5 juta kalau nggak salah, kan waktu itu gajinya udah naik dan dia transfer cuma segitu. Dan dia cuma bilang, naba ini nggak pedoi, dalam bahasa Manado ya, ini uang buat kamu ini. Di situ saya cuma bisa nangis
di pikiran saya harus ke rumah omnya yang sidang, karena memang selama ini Pak Gembala sama Bu Gembala mereka yang memang benar-benar dampingi saya, PS. Benar-benar saya didampingi, dan akhirnya mereka jemput saya dan tinggal. Aku cerita ke mereka. Mereka sampai marah karena posisi saya itu lagi hamil. Dan sampai beberapa kali flek darah. Aku pikir aku bakalan kehilangan anak ini. Dan akhirnya di situ saya selalu dikuatkan Tuhan, pakai Pak Gembala sama Bu Gembala kuatin saya. Dan setiap saat saya berdoa, saya bilang, Tuhan, aku nggak tahu suamiku di mana, Tuhan. Tapi aku mau dia balik. Aku sebut namanya, aku panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekitar dua minggu, setiap hari saya doain, saya panggil namanya. Saya panggil dalam nama Tuhan Yesus, saya sebut nama suami saya. Tiba-tiba dalam 2 minggu kemudian, dia chat saya lewat inbox. Dan akhirnya uang yang dia kasih ke saya waktu itu utuh, PS. Nggak kurang, utuh. Dan akhirnya beli tiket. Saya beliin tiket dia dari Surabaya ke Jakarta. Tapi kembali lagi, PS. Dia bilang, aku nggak ada perasaan marah di saat itu, PS. Nggak ada perasaan marah. Aku bilang, ini bukan aku, Tuhan, tapi ini jauh, tapi itu Tuhan. Dan akhirnya dia balik lagi. Dan udah, dipulihkan lagi. Sampai akhirnya saya harus kembali ke Manado. Saya harus kembali ke Manado karena saya harus lahiran operasi sesar. Nah, anak pertama, kedua itu sesar, jadi anak yang ketiga sesar. Sampai pada satu saat ada orang kecelakaan di depan rumah. Tiba-tiba di situ saya tekanan darah saya naik karena kepikiran gitu. Tapi akhirnya anak yang lucu itu meninggal juga dalam kandungan sebelum dilahirkan. Oh, kenapa? Karena tekanan darah itu tiba-tiba naik. Jadi anak di kandungan itu kehilangan habisan oksigen, jadi meninggal dalam kandungan. Dan ini perjalanan di Manado ini ya? Udah nyampe Manado ya? Ya, sudah di Manado. Karena lihat orang kecelakaan, terus saya ingat suami di Jakarta waktu itu dia dari Kampung Melayu. Waktu itu ada proyek di daerah, pokoknya agak jauh tuh, PS. Baru pakai kendaraan motor. Nah, waktu lihat kecelakaan itu, kan pikiran ke suami. Telepon suami nggak aktif. Wah, udah gugup. Anak-anak kasih minum. Cuman pikirnya nggak kenapa-napa. Ternyata pas hari itu 2 hari setelah itu, periksa ke dokter bilang, adik sudah meninggal. Jadi setelah itu sudah terlewati dan berbagai hal masih terjadi. Saya di Manado, suami waktu itu masih di Jakarta, dan dia sudah nggak pernah jatuh ke perselingkuhan lagi sih, PS. Udah ya. up. Ya, dan itu saya udah terjun di pelayanan dan saya melanjutkan kuliah saya di UKIT, Universitas Kristen Tomohon. Di Tomohon sampai selesai S1. Dan kemudian saya lanjut S2 juga teologi di IAKN Manado. Nah, di situ saya sudah terjun pelayanan, PES. Dan ternyata apa yang saya ucapkan waktu itu, satu saat pasti kita balas. Ternyata hal itu, PES, tanpa saya sadari, ada kepahitan dalam diri saya, PES. Oh, baik. Jadi, Ibu Ipon mau balas gitu? Tapi, hal itu tidak saya sadari. Ternyata ucapan yang saya ucapkan itu, PES, itu akhirnya berbuah.
Jadi tidak Oke. ada plan harus balas, enggak. Nah, makanya itu sering ke jemaat saya bilang, saya nggak mau tutupin dosa saya mau buka, biar Ya. kalian jangan ikut. Hmm. Ibu-ibu jangan simpan kepahitan, karena saya alami itu. Hmm. Karena kepahitan saya jatuh, dan Hmm. saya jatuh di perselingkuhan juga. Dan Hmm. bahayanya lagi, Pes, sudah terjun dalam pelayanan. Ya, berarti ini udah pelayanan ya? Iya, Ah. iya. Makanya itu saya selalu wanti-wanti ke jemaat, jangan pernah katakan baik-baik saja Hmm. di saat terjadi hal yang Ya. tidak adil menurut. Jangan katakan baik-baik saja, tapi benar-benar berdoa, lepaskan, dan jangan pernah katakan kata-kata yang sia-sia, Hmm. karena satu saat pasti akan dituai. Hmm. Dan itu akhirnya terjadi. Saya lebih dulu akuin itu ke ketua sinode dan Ya. ibu. Ya. Saya sudah jatuh. Suami tahu nggak pada saat itu? Belum, Pas. Lebih dulu saya akuin ke gembala yang dampingi saya. Beliau ketua sinode gereja. Hmm. Pada saat itu saya akuin, dan Hmm. akhirnya diberitahu ke pengurus daerah. Hmm. Saya bilang, saya mau terima hukuman. Ya. Karena saya tidak mau membiarkan itu terus, pertama dipakai iblis buat saya jadi bulan-bulanannya dia. Hmm. Aku nggak mau, aku mau pokoknya clear. Kemudian Ya. mereka, terus ke suami gimana? Biar kita yang sampaikan. Hmm. Saya bergumul, Pes. Ya. Ya. Saya bergumul, sebelum saya sampaikan ke suami, saya Ya. bergumul. Ya. Saya berdoa, Tuhan tolong ambil alih Hmm. segala sesuatu, karena saya tidak mau dosa ini tetap terus menggerogoti saya pribadi, Ya. Ya. juga Ya. rumah tangga dan keluarga saya. Ya. Dan akhirnya saya akui itu ke suami. Hmm. Dia nggak ngomong apa-apa, Pes. Hmm. Dia nggak ngomong apa-apa. Pada saat saya akui itu, dia cuma peluk saya. Hmm. Dia peluk saya, kemudian dia cium saya. Terus dia tanya siapa. Aku bilang, hamba Tuhan juga. Hamba Tuhan juga. Iya. Saya nggak malu ngomongin ini, Pes, karena saya nggak mau dosa ini tetap terus memberikan tuduhan buat saya. Dan Ya. jemaatnya semua udah tahu semua. Ya. Ya. Walaupun yang pria ini dia nggak akui sama sekali. Aku bilang nggak apa-apa. Oh, ya, it's Nggak okay. apa-apa, itu urusannya dia. Ya. Tapi Ya. aku mau selesai. Aku Hmm. bilang, Tuhan, aku mau selesai. Aku nggak mau lagi dituduh. Aku nggak mau sampai berbuat lagi kayak gini. Hmm. Cukup sampai di sini. Makanya aku akuin semua. Aku terbuka sama Tuhan. Bukan cuma sama Tuhan. Ke gembala-gembala sidang, ke pendeta, sampai ke jemaat pun semua. Aku mau semua selesai. Aku nggak mau ada sisa-sisa lagi. Hmm. Dan waktu kasih tahu suami peluk saya. Habis itu, Mah, ayo kita ibadah. Ayo kami ibadah. Dan waktu itu gembala sidang tempat saya pelayanan, waktu itu saya dampingin dia pelayanan karena beliau sudah tua, udah sepuh. Hmm. Dan bersama ketua daerah juga, ibu pendeta ada. Terus waktu mereka lihat saya, Fon, gimana? Saya bilang, saya udah akuin. Hmm. Hah? Mereka kaget. Bilang, iya saya udah akuin. Terus, ya kayak gini. Tapi Pes, memang nggak gampang ya. Ya. Pada Ya. saat Ya. itu memang suami peluk saya, tapi ternyata ada kemarahan di dalam dirinya. Hmm. Ya. Dia walaupun sebelumnya karena perbuatan dia sehingga Hmm. saya itu, tapi saya nggak mau bilang lagi karena itu. Hmm. Tapi laki-laki ya, Pes, Ya. kayak Ya. gini. Tanpa kita sadar dia sampai kayak bayar orang, pembunuh bayaran loh, Pes. Halo. Oke. Tetapi puji Tuhan, Tuhan buat segala sesuatunya terkendali. Ya. Tuhan berikan. Tapi itu yang saya lihat.
bagaimana ketika ada masalah atau apapun, tempat larinya kita itu cuma sama Tuhan. Cuma nggak ada tempat lari yang paling aman dengan yang mampu memberikan jalan keluar yang terbaik. Jadi di situ kami boleh dipulihkan sampai saat ini. Iya. Waktu itu langsung bikin rapat buat itu nasib saya. Iya. Pada saat itu saya tidak dipecat, Oh. diskors, tidak boleh pelayanan. Ya. Saya bilang nggak apa-apa. Saya justru menuntut ada hukuman buat saya. Disiplin lah. Iya, biar efek jerah buat saya supaya jangan melakukan dosa lagi. Yesus juga bilang, dosamu diampuni tapi jangan berbuat dosa lagi. Dan di situ saya jalanin sampai karena ada hal-hal lain yang pokoknya, dan saya akhirnya keluar dari gereja itu dan berpindah ke denominasi lain. Di denominasi lain ini pun saya tetap akui bahwa pernah jatuh lah gitu ya. Masa skor saya sudah berakhir di saat itu. Itu sudah berakhir masa skor, dan karena ada hal-hal lain yang anak-anak sampai anak-anak pun kayaknya nggak terima, tapi tidak berkaitan dengan saya jatuh itu. Tidak. Akhirnya kami keluar dari situ, kami pamit baik-baik, dan pelayanan ini saya bilang saya tidak mau ada hal-hal yang nanti mereka dengar dari orang. Jadi saya akuin ada ini dan suami saya, dan saya diterima. Terus kata Pak Gembala bilang itu masa lalu, Bu. Saya tidak melihat masa lalu, tapi ada perbaikan diri, dan puji Tuhan sampai hari ini saya dipulihkan. Dan satu doa saya waktu itu, Pes, Tuhan, karena waktu itu usia pernikahan kami sekitar 22 tahun, masih lebih banyak kami berpisah daripada bertemu, Pes. Jadi karena pekerjaan suami ya? Iya benar. Sampai saya berdoa sama Tuhan, saya cuma minta supaya kami bisa sama-sama. Ada pelayanan di sini. Sama-sama, dan puji Tuhan jawab doa itu, Pes. Dan tapi cara Tuhan menjawab doa itu luar biasa juga. Jadi waktu itu tahun lalu, tahun 2024, bulan Januari saya divonis ada benjolan sebesar bakso tenis di dalam perut saya, dan harus dioperasi. Waktu itu suami langsung pulang. Waktu itu dia pegang proyek di Istana Kepresidenan Tampak Siring, Bali. Jadi dia langsung pulang. Waktu saya mau dioperasi, dia langsung pulang. Dan mulai dari situ dia komitmen. Kami 2 komitmen, dia nggak akan keluar daerah lagi. Jadi Tuhan menjawab doa saya dengan cara yang wow. Karena pikirannya gini, Pak, kalau suami pulang ke sini terus nggak ada pekerjaan, kami mau makan dari mana? Tapi Tuhan itu sungguh luar biasa, Pes. Tiba-tiba dapat telepon ada proyek di Trakindo, dan sampai sekarang belum selesai satu, udah dapat lagi di situ. Nah, Tuhan terima kasih. Ternyata Tuhan jawab doa saya, karena Tuhan juga nggak mau lembaga utama yang dia bentuk ini bisa kacau lagi. Dan ya puji Tuhan, Pes, keluarga kami sebentar lagi 25 tahun. Dan puji Tuhan kami boleh bersama-sama, kami boleh dipulihkan, walaupun istri tetap ada cek-ceknya sedikit. Nggak apa-apa, itu biasa. Itu bumbu-bumbunya ya, Pes. Nggak ada pernikahan yang sempurna. Betul. Dan itu saya cuman Tuhan terima kasih. Tuhan pulihkan kami. Wow. Saya, Pes,
dia pagi bangun tidur dan walaupun pulang dia capek, kadang kan harus lembur. Pas Iya. aku pulangnya jam 12, kadang udah ngantuk, dia harus baca Alkitab. Dia bilang Wah. kalau kalau nggak baca Alkitab kayak ada yang kurang gitu. Jadi Hmm. pagi bangun dia baca Alkitab, dia Iya, pribadi. iya, iya, Dan iya, saya sangat syukuri sama Tuhan bahwa iya, Tuhan sanggup memulihkan asal iya, kita mau. iya, 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 Berat, berat sekali. Tapi kalau kita mau, karena kan Tuhan cuma tanya, iya. mau mau atau enggak? Betul, Yang lain itu enggak usah dipikirin. betul, betul, iya, Itu yang kami alami, kami iya, boleh dipulihkan iya, dan semua karena anugerah Tuhan. Jadi saya iya, sangat bersyukur sekali iya, Tuhan Yesus yang kita sembah itu luar biasa. Yes. iya. Wow, puji nama Tuhan. Berarti saat ini stay di Jakarta, Bu, ya? Enggak, di Manado justru. Di Manado ini sekarang ya. Jadi proyek semuanya di Manado nih ya. Iya, dan Oh, Tuhan sudah nggak ikut orang lagi, Pes. oh ini udah sendiri nih ya? Iya, kalau Oh, kemarin itu masih ikut orang, iya, iya, iya. tapi saat ini saya dan suami kelola sendiri. Oh, Dan satu wow. lagi, Pes, waktu itu kan benjolan itu Iya, diperiksa dokter endometriosis. oke. Udah ikut treatment itu sempat mengecil pada bulan Januari. Ya, Bulan Maret itu justru lebih besar dari waktu dioperasi. ya, ya, ya. Saya sampai periksa ke Rumah Sakit Fatmawati yang katanya itu pusat dari penyakit itu. Ya, ya. Dan dia bilang ini harus dioperasi. Maka Hmm, kandungan saya itu harus diangkat. ya, ya, Tetapi ya, dokter tahu pada saat saya pulang ke Manado, ya. pemeriksaan dokter bilang semuanya hilang tanpa operasi. Oh, Hilang, i- bersih. loh, ini nggak ada operasi. Tidak ada. Tidak ada obat yang dimasukkan dalam tubuh saya kecuali penahan sakit karena itu sakit banget, Pes. Oh, bisa hilang begitu. Secara nalar manusia sampai dokter 2 kali ganti alat USG loh. Untuk Pes. untuk Untuk ngecek ya. pastiin. Untuk Ah, pastiin itu benar enggak? wow. Yang periksa waktu di Fatmawati itu senior dari dokter saya di Manado. Ya, 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 ya. Kan saya kasih tunjuk hasil USG Ya. dan Ya, dan dia bersih. pastiin bersih gitu ya. Wow. Itu pasti Dan sampai tangan Tuhan itu. benar sekali, Pes. Hmm. Dan itu saya bilang, wah, saya speechless sudah. Ya, Tuhan benar. melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia loh. Wow. Ya. Tuhan bekerja luar biasa nih dalam pernikahan Ibu. Sangat luar Iya, biasa, sangat hubungan luar biasa. hubungan suami istri dipulihkan, ya kan? Sakit disembuhkan. Wah, Benar ya, banget. Benar ya, banget. ya Dan itulah ya. berkat Tuhan itu yang di Mazmur 133 itu dibuktikan loh, Pes. Di mana Ya, ada hidup rukun dan damai, maka berkat-berkat Tuhan itu dicurahkan. Itu yang kami alami. ya, 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 ya. Luar biasa Tuhan itu, Pes. Benar, 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 benar. Jadi kalau kita mau bilang nggak mungkin, Iya. bagi kita nggak mungkin. Tapi Tuhan itu segala sesuatu itu kecil, Betul, asal betul. mau nggak Ya, itu aja. Pikir satu, ya Tuhan pasti sembuhkan sakitmu kok. iya, iya, Dan karena saya yang alamin, keluarga saya, iya, sampai anak-anak pun, Pes, iya. anak-anak pun dipulihkan. Karena Oh, mereka kan pasti malu. oh, Gadis dua-duanya, Pes. iya, 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 benar, benar, Anak-anak benar. gadis dan sampai anak-anak pun dipulihkan, Pes. Jadi Ya, bukan wah. cuma kami suami istri, dan anak juga dipulihkan. Dan itu saya wow, awesome God. Iya. Ketika kita mau melepaskan pengampunan, ya, mau hidup bertobat, ya Tuhan akan berkarya lebih dahsyat, lebih hebat lagi. Amin, Gitu. benar. Betul sekali. Makanya saya nggak malu mau bersaksi kayak gini, Iya, Pes, benar, karena benar. saya nggak mau orang lain ngalami hal-hal yang saya alamin. Yang saya rindukan orang lain ngalamin Iya, ketika Tuhan pulihkan saya. betul, Jadi betul.
Ya, ini saya berani bersaksi dan dimanapun saya selalu saksikan itu, Pes. Puji Saya nama nggak Tuhan. malu. Kalau saya pernah jatuh, enggak, saya nggak malu. Itu Ya, kesalahan saya. betul. Tapi saya akan malu ketika melihat ada jemaat orang lain ngalamin apa yang saya alamin. Kayak gitu. Wow. Ini kesaksian yang luar biasa sekali, Ibu Ivon, ya. Terima kasih sudah bersaksi karena menguatkan yang lain. Banyak yang mengalami hal yang sama mungkin seperti Ibu Ivon, tetapi Iya, mungkin belum mengalami pemulihan. Aku percaya iya. biarlah lewat kesaksian Ibu ini, mereka Amin. apa ya semakin semakin yakin bahwa pernikahan mereka juga pasti bisa dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Yang Pasti, penting, pasti asal mau. kita mau bertobat, mau mengaku salah, gitu Iya, ya. Kita tidak cari-cari pasti. kebenaran, Ya gitu benar, ya. benar itu. Itu yang paling utama, Pes. Benar. Itu yang paling utama. Kita mengaku ya udah kita memang salah gitu, dan Hmm. Tuhan akan pulihkan, gitu Iya, loh. benar, Jadi benar, benar sekali itu, jauhi Pes. apa ya, jauhi pembenaran-pembenaran yang berusaha untuk membenarkan diri. Udah, Benar, mengaku aja salah itu di mau hadapan Tuhan. iya, itu mau menghambat berkat Tuhan. Iya. Ketika kita mengakui di hadapan Tuhan, mengakui di hadapan teman-teman, saudara seiman, justru disitulah Tuhan buka pintu sehingga rumah tangga bisa dipulihkan, anak-anak juga bisa Benar, mengalami benar, pemulihan, benar sekali. pekerjaan diberkati. Waduh, Amin, amin. Semuanya dipulihkan, Pes. Semuanya, nggak ada sisanya. Semuanya dipulihkan. Asal wow. kita mau. Salam sama suami ya, Ibu Ivon, sama kedua anak juga salam ya. Doa Nanti kami disampaikan. biarlah pernikahan Ibu Ivon, pernikahan yang penuh kemuliaan Tuhan. Lewat Amin, pernikahan Ibu amin, Ivon, amin. banyak pernikahan yang dimenangkan. Amin. Amin. Natal Dulos Production kita adakan hari Minggu 7 Desember jam 5 sore di Hotel Haris, lantai 5, Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Aku sendiri sebagai pembicara dalam Natal tersebut, aku mengundang Bapak Ibu teman-teman semuanya mari hadir dalam Natal Dulos Production. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan mereka bukan lagi dua, tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan, tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT, tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan, tidak boleh bercerai. Pasangan NPD mengalami gangguan kejiwaan kepribadian, tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan, tidak boleh bercerai. Pasangan kembali ke keyakinan yang lama, tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Nekat bercerai atau diceraikan, pilihan cuma ada dua. Yang pertama sendiri seumur hidup, yang kedua berdamai dengan pasangan.